Sawadee penobar, Yinditen Rap Senobar, yang artinya, halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabar kota kalian? Kalau tipis segera beli, karena kita akan bahas sebuah film yang bikin Tony Jaa terkenal di seluruh dunia, dan kini sudah membintangi berbagai film di Hollywood. Apalagi kalau bukan Ong Bak 3. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang ditangkap oleh puluhan prajurit dan selalu disiksa oleh raja-raja di kerajaan itu yang terus berganti. Tapi sayangnya mereka tidak tahu bahwa dia adalah pendekar desa yang siap untuk menghabisi mereka dengan mudahnya. Penasaran bagaimana aksinya? Langsung saja, ini dia intronya. Di awal film, kita akan melihat seorang pria bernama Tien yang sedang dihukum dengan cara dipukul dan dicambuk hingga ia tewas. Tien pun tak melakukan perlawanan sedikit pun karena ia telah kehabisan tenaga. Sampai di suatu titik, raja mereka yang bernama Raja Seina menghina ayahnya. Seketika emosi Tien langsung memuncak dan ia yang tidak terima langsung beraksi. Sayangnya ia harus kalah telak karena kalah jumlah dan juga tenaganya sudah benar-benar habis. Sementara itu desa Kanakon yang merupakan tempat latihan menari guru buah sedang dilanda penyakit misterius. Desas-desus yang beredar, penyakit itu merupakan sebuah kutukan. Sehingga mau tak mau guru buah harus bertapa untuk melindungi warga desanya. Setelah beberapa hari bertapa, akhirnya ketahuan bahwa itu benar-benar kutukan dan asalnya dari Buti Sangka, seorang manusia yang telah bekerja sama dengan iblis. Penyakit itu pun sempat hampir menyerang guru buah, untung saja ia berhasil menangkalnya. Hari itu juga, guru buah memutuskan untuk menjadi seorang biksu. Di tempat lain, Ratna Casaina teringat saat ia membunuh rajanya sendiri demi mendapatkan tahtanya. Tapi saat sekarat, sang raja mengutuknya, akan selalu ia hantui hingga tewas dengan sangat menyedihkan. Tiba-tiba dari dahi Ratna Casaina, raja saat ini keluar darah yang cukup banyak. Dan tiba-tiba gempa besar melanda kerajaannya. Saat ia keluar, ia melihat para prajuritnya telah tewas terkapar di pelataran kerajaannya. Ia pun sangat ketakutan, tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ia terbangun karena mendengar adanya keributan dari luar. Ternyata di luar ada perampok yang menyerbu kerajaannya untuk menyelamatkan Tien. Sayangnya usaha mereka digagalkan oleh Buti Sangka. Raja Seina yang melihatnya pun sangat takjub dengan Buti Sangka. Tanpa pikir panjang, ia mengajaknya bekerja sama. Tapi dengan tegas Buti Sangka menolak. Dan ia berkata bahwa tugasnya hanyalah melindungi kerajaan. Ia tak membutuhkan apapun dari Raja Seina. Ia menambahkan bahwa ia tahu Raja Seina sering mimpi buruk. Ia berkata bahwa mimpi itu akan menghantui selama hidupnya. Dan hanya dirinya lah yang dapat menghilangkan kutukan itu. Malam harinya, Raja Seina memutuskan untuk memenggal kepala Tien pada hari berikutnya. Dengan cepat kabar itu meluas, bahkan hingga ke desa Kanakon. Tanpa raja sadari, ada salah satu panglimanya yang tak sepakat dengan keputusan rajanya. Ia pun kemudian melaporkan hal ini pada pimpinan tertinggi kerajaan Ayutthaya, yaitu kerajaan yang posisi kedudukannya di atas kerajaannya Raja Seina. Pagi menjelang, di bawah terik sinar matahari yang sangat menyengat, prosesi pemenggalan Tien akan segera dilakukan. Tapi tiba-tiba datang utusan dari kerajaan Ayutthaya yang menggagalkan proses eksekusi itu. Beruntung, nyawa Tien terselamatkan. Raja Seina yang mengetahui itu jadi sangat marah. Salah seorang panglimanya lalu mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi Tien. Tiba-tiba, di tengah-tengah rapat itu, seekor gagak mengepak tepat di depan wajah Raja Seina, yang membuatnya berhalusinasi dan tanpa sengaja membunuh salah seorang panglima terbaiknya. Ia kemudian keluar dari singgasananya dan terlihat ratusan gagak sedang terbang di atas kerajaannya. Sementara itu, ternyata Tien dibawa oleh prajurit Ayutthaya ke desa Kanokan. Mereka tak memberitahu siapa yang mereka bawa. Mereka hanya meminta bantuan agar Tien segera diobati.
Pim yang penasaran siapa pasien itu pun langsung membuka kain yang menutupi wajahnya. Dan betapa kagetnya dia saat tahu bahwa itu adalah Tien, teman semasa kecilnya dulu. Sialnya, tiba-tiba pembunuh bayaran utusan Raja Seina mulai menyerang. Tanpa diduga, seluruh prajurit dan seluruh pembunuh bayaran tewas tanpa ada yang tersisa. Tien kemudian dirawat oleh guru buah dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Guru buah lalu menjelaskan bahwa Tien susah sembuh karena ini adalah karmanya di masa lalu. Ia kemudian meminta seluruh warga desa untuk membuat patung persembahan untuk kesembuhan Tien. Setiap hari para warga dan Pim selalu berdoa untuk kesembuhan Tien. Hingga suatu hari, akhirnya Tien tersadar. Tapi sayangnya, sebagian badannya belum bisa digerakkan, sehingga membuatnya susah melakukan segala aktivitas. Sementara itu, Raja Seina semakin frustasi dengan kutukan yang selalu menghantuinya. Kembali ke desa Konakon, terlihat Pim yang berusaha untuk memotivasi Tien agar bisa benar-benar sembuh dengan cara membantunya menari. Akan tetapi, hal itu justru membuat Tien semakin putus asa. Dan ia yang telah frustasi itu lalu mengusir Pim dari hadapannya. Tien yang tak punya harapan hidup, akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya. Dengan bersusah payah, ia naik ke tebing dan berniat untuk terjun dari sana. Tapi ia malah diganggu oleh seorang ODGJ. Tien pun sangat kesal dan terus berusaha untuk mengusir ODGJ itu. Tapi tiba-tiba guru buah muncul di belakangnya. Ia berkata bahwa ODGJ itu memahami dunia lebih baik daripada Tien. Tien pun seketika tersadar. Ia lalu mencurahkan semua isi hatinya pada guru buah. Tak lama kemudian, matahari terbit dan terlihat bayangan di bawah tubuh Tien. Guru buah pun berkata, jika masih ada bayangan, cahaya pasti juga ada. Hanya kita kadang tidak memperdulikannya. Guru buah lalu menyarankan agar Tien bertapa untuk mencerahkan pikirannya. Dengan hati yang tulus, Tien pun melakukan pertapaan itu. Singkat cerita, terlihat Tien yang sudah sembuh dari penyakitnya. Pim yang menyadari kesembuhan Tien pun tampak sangat senang dan mereka langsung menari bersama. Hingga akhirnya mereka terbuai dalam pelukan mesra. Tien pergi untuk berterima kasih pada guru buah yang telah mengubah hidupnya. Tapi guru buah berkata bahwa ini semua berawal dari hati Tien sendiri. Ia lalu menyarankan Tien untuk kembali bertapa agar pikirannya semakin jernih lagi. Selama berbulan-bulan, Tien terus berfokus pada pertapaannya itu. Sementara itu, terlihat Raja Seina mendatangi kediaman Butisangka bersama para prajuritnya. Di depan puri itu, Raja Seina mendapat bisikan agar ia masuk ke dalam sendirian. Tanpa pikir panjang, ia pun menuruti suara bisikan itu. Seorang diri ia masuk meninggalkan semua prajuritnya di luar. Di dalam sana, banyak sekali tengkorak yang tergeletak tak beraturan. Dan saat ia bertemu Butisangka, tiba-tiba ada asap hitam yang masuk ke dalam hidung Raja Seina, hingga membuat kepalanya sangat sakit. Butisangka lalu berkata bahwa ia menginginkan kekuatan dan tahta Raja Seina. Sang raja yang mendengar itu langsung mencoba menusuk Butisangka. Tapi sialnya, ia justru terlempar. Dengan penuh emosi, Raja Seina memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh Butisangka. Dan pertarungan pun terjadi. Di sisa nafasnya, Raja Seina mengutuk Butisangka akan tewas dengan cara yang sangat menyedihkan. Sejak saat itu kerajaan akhirnya dipimpin oleh Butisangka. Ia kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap seluruh warga desa Konakan dan juga menghabisi Tien. Hari berganti. Saat Tien baru saja selesai bertapa, tiba-tiba ia didatangi oleh prajurit Butisangka. Tien yang tahu niat mereka tanpa basa-basi langsung beraksi. Tien
Tien dengan mudah mengalahkan mereka semua. Ia kemudian bergegas kembali ke desa. Sialnya, sesampainya di sana desanya sudah sangat porak-poranda. Mayat bergelimpangan di mana-mana dan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tak lama kemudian, para prajurit kembali menyerangnya. Sore harinya, ia mengkremasi warga desa yang telah tewas. Setelah itu, ia pergi menemui guru Bua untuk meminta pencerahan. Menurut guru Bua, Tien adalah orang yang terpilih, bisa menghabisi Butisangka. Dan guru Bua pun memberikan tongkatnya pada Tien. Sementara itu di kerajaan, terlihat para warga desa yang tertangkap dipaksa untuk menjadi budak-budak di sana. Bahkan gajah milik desa Konakan pun juga dihabisi, lalu darahnya diminum oleh Butisangka. Tak lama kemudian, Tien datang ke sana menantang Butisangka. Dengan tegas raja baru ini berkata bahwa Tien tak akan bisa mengalahkannya jika di dalam hatinya masih ada dendam. Seketika setelah ia berbicara, tiba-tiba terjadi gerhana matahari, sehingga membuat desa itu gelap dan para warga pun terlihat sangat ketakutan. Tak disangkanya, ternyata Pim juga ada di sana, dan Butisangka langsung menyembelihnya untuk memancing emosi Tien. Tentu saja, emosi Tien langsung memuncak, dan ia pun langsung beraksi. Ternyata itu hanyalah imajinasi Tien saja, jika andaikan ia tak bisa mengontrol emosinya. Dengan lembut, ia melepaskan perasaan dendam dan amarahnya. Tak disangkanya, secara tiba-tiba kekuatan Butisangka menghilang dan para prajuritnya menjadi langsung terkapar tak berdaya. Kini, yang tersisa tinggal Tien dan Butisangka. Mereka pun langsung bertarung, dan bisa kita lihat Tien seakan seperti orang yang sedang menari-nari. Tien akhirnya bisa mengatasi Butisangka, orang yang telah bersekutu dengan iblis. Kemudian, ia kembali pulang ke desa dan hidup bahagia bersama para warga desa yang tersisa, tanpa takut akan adanya kutukan menyerang mereka lagi. Dan film pun selesai. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah, selagi masih ada bayangan berarti masih ada cahaya. Setiap kali ada masalah, pasti ada solusinya. Dan pastinya lagi, kita mendapat masalah karena Tuhan tahu kita bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini kepada siapapun.